iki iki ngimpi apa gitu ya. Masya Allah. Please invest. Nah, inilah yang saya sampaikan sekali lagi kemarin malam, bahwa sesungguhnya Cak Nung merasa kemasukan roh halus itu hanya kamuflase saja, hanya ngeles. Kenapa? Karena faktanya ini ternyata sudah lama dia kerasukan. Karena mau ngolok-ngolok juga itu saya kira jelas hukumnya dalam agama itu kan dilarang. Yang waras tidak boleh mengalah. Terlarang mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolagi Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada malam hari ini ada viral video yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan, tetapi kemudian begitu Cak Nung viral dengan pernyataan Jokowi sama dengan Firaun, justru video-video lama Cak Nung itu kembali bermunculan ke permukaan dan itu viral di kanal TikTok. Bagaimana Cak Nung saat mengolok-ngolok Pak Jokowi waktu Pak Jokowi pidato berbahasa Inggris. Oleh karena itu, itulah yang selalu saya sampaikan dari dulu, bahwa jejak digital itu memang kejam. Nah, faktanya ini video yang sudah beberapa bulan yang lalu kemudian muncul. Sehingga saya mengatakan di video tadi malam itu bahwa siapa tahu memang Cak Nung ini menaruh benci yang berlebihan ke Pak Jokowi sehingga tersimpan di alam bawah sadarnya tentang apa yang dia katakan ke Pak Jokowi soal Pak Jokowi sama dengan Firaun. Karena faktanya seperti video yang ada beredar ini itu ternyata sudah pernah mengolok-olok Pak Jokowi berbahasa Inggris. Bagaimana videonya? Kita simak. Today I'm happy. I'm very happy to be among with you. We are waiting for you to invest in Indonesia. Thank you. Thank you. Good morning. I'm happy. I call you to invest in my country. Aduh. Iki ngimpi apa gitu ya. Masya Allah. Please invest in my country. Aduh mati. Aku coba. Sepintas lalu kalau kita melihat video ini orang akan mengatakan bahwa Cak Nung hanya bercanda. Tetapi setelah Cak Nung melakukan candaan seperti itu lalu kemudian divideokan dan beredar di dunia maya, tentu bagi pandangan orang ini sesuatu yang sangat tidak baik, apalagi yang diolok-olok itu adalah RI1, presiden kita. Padahal bagaimanapun juga ketika misalnya seorang warga negara, ini warga negara saja ya, warga negara biasa saja, yang mengolok-olok pemimpinnya, maka dengan sendirinya harkat dan martabat pemimpin itu kemudian dinilai rendah, tidak saja oleh kalangan lokal Indonesia, tapi juga mata internasional. Nah, itulah kenapa di Nahdlatul Ulama kita sangat diwanti-wanti untuk senantiasa menghormati dan menghargai yang namanya pemimpin. Pemimpin apapun kesalahannya, kalaupun misalnya bersalah ya, tidak boleh kita olok-olok. Cukup diberikan masukan, diberikan kritikan kalau memang harus dikritisi. Tapi tidak harus dengan olok-olok seperti ini, apalagi sekelas Cak Nung yang memiliki banyak pengikut. Dan kita melihat di dalam video itu bagaimana seluruh orang yang ada di dalam majelis tertawa terbahak-bahak menyaksikan Cak Nung
berpidato di dalam dengan bahasa Inggris mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, inilah yang saya sampaikan sekali lagi kemarin malam bahwa sesungguhnya Cak Nung merasa kemasukan roh halus itu hanya kamuflase saja, hanya ngeles. Kenapa? Karena faktanya ini ternyata sudah lama dia kerasukan. Karena mau ngolok-ngolok juga itu saya kira jelas hukumnya dalam agama itu kan dilarang. Dan soal itu saya kira Cak Nung tidak perlu diceramai. Dia tahu bagaimana hukumnya. Nah, yang membuat orang seperti ini kan karena kebencian yang dalam sebenarnya terhadap orang lain. Dan sangat menyedihkan karena kemudian RI 1 kita, pemimpin yang sangat dihargai di luar negeri, bahkan pernah mendapat penghargaan dari Timur Tengah sebagai sosok tokoh perdamaian dunia. Nah, kita tidak mengerti kenapa kemudian orang-orang yang justru kita panuti selama ini, kita gandrungi selama ini, kita idolakan, ternyata melakukan blunder dan memberikan contoh yang menurut saya ini buruk buat generasi kita. Karena itu kemudian Cak Nun jangan heran kalau latar belakangnya di tracking oleh seluruh generasi milenial. Karena hari ini generasi milenial itu begitu, ketika dia penasaran maka pasti akan men-tracking habis-habisan, karena itu dunia mereka. Pasti akan mencari banyak informasi sebanyak-banyaknya terkait soal siapa sih sebenarnya Cak Nung ini. Bagaimana latar belakangnya Cak Nung pada saat masih zaman Orde Baru, seperti apa kedekatannya Cak Nung dengan Soeharto, betulkah Cak Nung selalu mengkritik Soeharto atau bagaimana? Dan fakta-fakta itu semua terbuka lebar hari ini di media sosial. Bahkan sudah ada budayawan yang juga aktivis 98 yang mengatakan bahwa Cak Nung itu adalah orangnya Soeharto, tidak pernah mengkritik Soeharto. Nah, sehingga apapun yang menjadi bahasan Cak Nung hari ini, pasti kecenderungannya orang tidak akan percaya, terutama memang orang-orang yang mencintai Pak Jokowi. Nah, kita saja ini yang datar-datar kita punya perasaan terhadap Pak Jokowi, maksudnya biasa saja, hanya karena memang Pak Jokowi seorang pemimpin. Jadi kita di NU dituntut yang namanya pemimpin itu harus dihargai dan dihormati. Tidak boleh kita kemudian bertindak brutal, apalagi memberikan kritikan yang keras di luar daripada jalur yang ada, itu tidak mungkin anak NU lakukan. Tetapi kalau mau kritisi pemimpinnya, saya yakin orang NU juga melakukan hal tersebut, cuma tetap dalam koridor yang ada. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.